Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Azahra dengan NIM G1E124064. Jadi di sini saya akan membahas tentang tanin. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya berdiskusi dengan teman sekelompok saya dan kami telah mendapatkan jurnal acuan yaitu jurnal berikut, jurnal dari Food and Bioproses Teknologi yang berjudul Tannin in Food Classification, Data Research and Processing Strategies to Minimum Anti-Nutrient Effect. Jurnal ini telah terindeks Scopus 1 atau Q1. Jadi, pada jurnal ini dijelaskan bahwa tanin merupakan golongan metabolit sekunder yang umum ditemukan dan diproduksi oleh berbagai tanaman seperti biji legum sehingga dapat ditemukan dalam berbagai makanan nabati. Secara struktural, tanin adalah fenolpolimer yang larut dalam air dengan berat molekul 300 sampai 500 Da dan memiliki hingga 20 gugus hidroksil yang reaktif secara kimia. Tanin mampu membentuk ikatan hidrogen baik intramolekul maupun intermolekul dengan makromolekul sebagai protein karbohidrat. Tanin diklasifikasikan menjadi tanin terhidrolisis, tanin kondensasi, dan tanin kompleks seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Berikut merupakan klasifikasi dari tanin. Kemudian, terkait manfaat kesehatan, tanin memiliki beragam efek termasuk antiinflamasi, antioksidan, antinoseptif, antiparasit, antimikroba, dan antipiretik. Kemudian sementara itu efek menguntungkan seperti aktivitas antioksidan dan antimikroba. Beberapa penelitian in vitro dan hewan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi hepatotoksisitas dan efek kerusakan DNA, terutama pada dosis tinggi. Namun, hasil toksikologi tersebut pada manusia belum terbukti secara meyakinkan dan memerlukan investigasi klinis lebih lanjut. Oleh karena itu, tanin sering dianggap memiliki peran ganda dalam kesehatan dan nutrisi yang menawarkan efek menguntungkan sekaligus berpotensi merugikan. Nah, dari masalah berikut, saya memunculkan pertanyaan yaitu, bagaimana mekanisme yang membuat tanin bersifat ganda dapat melindungi sel dari radikal bebas, tetapi juga bersifat hepatotoksik pada kondisi tertentu. Kemudian saya mendapatkan solusi dari jurnal Trend in Food Science and Technology yang berjudul Are Tannins a Double-Edged Sword in Biology and Health? Jurnal ini telah terakreditasi Scopus Q1. Pada jurnal ini dikatakan bahwa tanin tampaknya seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, tanin bermanfaat bagi kesehatan karena aktivitas kemopreventifnya terhadap karsinogenesis dan mutagenesis. Tetapi di sisi lain, tanin mungkin terlibat dalam pembentukan kanker, hepatotoksisitas, atau aktivitas antinutrisi. Nah, di sini dijelaskan bahwa aktivitas hepatotoksik dari tanin, yaitu asam tanat, telah terbukti menyebabkan nekrosis hati pada manusia dan hewan ternak. Injeksi tunggal asam tanat subkutan dengan dosis 700 mg per kilogram berat badan menyebabkan kerusakan poliribosom yang signifikan pada hati tikus dan menghambat penggabungan asam amino ke dalam protein hati. Tanin terbukti mengikat protein epitel yang menyebabkan presipitasi. Tanin kemudian menembus sel-sel superfisial dan menyebabkan kerusakan hati. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa induksi
oksidasi lipid endogen oleh xenobiotik melalui pembentukan spesies radikal bebas diketahui mengakibatkan perubahan fungsi seluler, kerusakan genotoksik, dan inisiasi tumor. Tanin dapat berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan menghentikan reaksi-reaksi yang merusak tersebut. Hipotesis kerja yang ditujukan pada gambar 2 menunjukkan bahwa tanin dan senyawa terkaitnya dapat menghambat enzim-enzim metabolik xenobiotik. Berikut bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa dapat menyebabkan tumor. Mengonsumsi tanin dalam jumlah besar tidak disarankan karena dapat memiliki aktivitas karsinogenik dan antinutrisi, sehingga berisiko menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Namun, mengonsumsi tanin jenis yang tepat dalam jumlah kecil dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menentukan dosis tanin yang tepat untuk meningkatkan kesehatan yang optimal. Jadi, dalam dosis yang besar, tanin dapat mengakibatkan hepatotoksik, namun dalam dosis yang kecil, tanin dapat memberikan manfaat bagi kesehatan manusia.